Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syukur. Biasanya saya itu dipanggil Syukur. Saya dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, bertepatan dengan Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, atau biasa itu disebut KPI. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia di negeri kita ini, yang mana perkembangan bahasa Indonesia itu lisan maupun tulisan berkembang mulai pada saat terbentuknya Sumpah Pemuda, yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928, yang mana hal itu bersamaan dengan momen Sumpah Pemuda yang telah terbentuk bahasa Indonesia terus berkembang seiring berlakunya ejaan Van Evangelischen Swandi Melindo, bahkan hingga ke ejaan yang disempurnakan ID. Dan inilah beberapa contoh sederhana bagaimana bahasa Indonesia itu dengan pesat mengalami perkembangan. Jadi bahasa Indonesia itu yang telah dikenal oleh khalayak umum merupakan bahasa Melayu pada umumnya, yang menjadi salah satu perhubungan di Nusantara pada waktu itu. Dan juga bahasa Melayu telah ada dan digunakan terlebih dahulu daripada bahasa Indonesia. Bahkan keberadaan bahasa Melayu itu dapat ditilik dalam saat persiapan Kongres Pemuda tahun 1926, dan juga para pemuda saat itu mempermasalahkan tentang sebutan bahasa Persatuan Indonesia. Dan di saat itu ada salah satu pemuda yang mengusulkan bahwa bahasa Melayu itu diganti dengan istilah bahasa Indonesia. Siapa pemuda tersebut? Yaitu yang bernama Muhammad Tabrani. Dan usulan tersebut disetujui bersama pada tanggal 2 Mei 1926. Jadi selanjutnya untuk sejarah perkembangan bahasa Indonesia ini dapat disurati melalui zaman Sriwijaya yang menggunakan bahasa Melayu pada saat itu, untuk menjadikan bahasa pembelajaran kebudayaan, dan hingga pada saat penyebaran agama Kristen oleh para pendeta-pendeta dan orang Belanda pada saat masih berada di Indonesia, bahasa Melayu itu yang merupakan cikal bakal bahasa Indonesia telah berkembang dengan sangat pesat di Indonesia. Bahkan sebelum bahasa Indonesia itu pertama kali resmi diumumkan pada Sumpah Pemuda, bahasa Indonesia sejak dahulu telah membentuk bangsa yang mempersatukan keberadaan yang ada di Indonesia, yang memiliki tingkat kemajemukan yang sangat tinggi. Jadi bahasa Indonesia itu, bahasa pada dasarnya adalah media untuk berkomunikasi.